Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Haleluya. Kehadiran-Mu di tengah kami Tuhan, pada pagi hari ini sangat kami hormati dan kami kagumi Tuhan. Tidak ada yang lebih indah selain hadirat-Mu Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu kami bebas, kami puas, kami mendapatkan iman dan kekuatan baru Tuhan. Pesona kami juga dengan kekuatan firman-Mu Tuhan, yang membuat kami menjadi pemenang bahkan lebih dari seorang pemenang Tuhan. Urapi hamba-Mu, taruhlah perkataan-Mu Tuhan di dalam mulut hamba-Mu sehingga tidak ada kata-kata yang sia-sia. Urapi telinga hati kami untuk mendengar dan mengerti dan beri kami kemampuan untuk melakukannya. Karena kami berdoa di dalam satu nama yang dahsyat dan ajaib, yang memerintah di bumi dan di surga. Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat pagi. Saya senang sekali bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat firman Allah. Kita melihat di dalam Yesaya 7 ayat ke-14. Yesaya 7 ayat 14. Dan Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, besar kekuasaannya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, 740 tahun sebelum Tuhan Yesus hadir, Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa dia akan datang, Immanuel. Ya, luar biasa, 740 tahun sebelum Tuhan Yesus datang. Saudara. Bahkan di pasal 7, pasal 9 diulangi lagi. Ya, namanya penasihat ajaib raja. Ya, Bapa yang kekal, Raja damai. Kenapa ini diulangi, saudaraku, ditekankan? Pada saat malaikat juga bertemu dengan Yusuf, ketika Yusuf, saudaraku, mengambil keputusan untuk meninggalkan Maria, karena Maria tunangannya ya belum dinikahkan, sudah hamil duluan, sudah. Tetapi malam itu malaikat Tuhan datang dan kata, Yusuf, ambillah Maria karena dia hamil oleh Roh Kudus. Beri nama dia Yesus karena dia akan membebaskan umatnya dari dosanya. Lalu dikatakan di situ kenapa? Immanuel, Allah beserta dengan kita. Kenapa ini diulang, saudaraku? Karena memang pengulangan itu penting. Pada dasarnya manusia itu ya harus diulang-ulang. Orang Yahudi itu kalau mengajarkan anaknya hukum Taurat, itu diulang-ulang, saudaraku. Makanya dikatakan, ya ajarkanlah pagi, siang, pada saat engkau duduk, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau berjalan. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu perlu untuk diingatkan kembali. Ya kita melihat Tuhan Yesus mengingatkan akan kematiannya. Tetapi sudah dia udah mengulang berapa kali dia bicara kepada murid-muridnya. Tetap toh ketika dia sungguh-sungguh mati di kayu salib, muridnya bubar. Sudah. Jadi sudah lihat bahwa pengulangan itu penting. Karena berita ini sangat penting. Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau dulu Allah begitu jauh, saudaraku, hanya Abraham, Henoh yang bisa bergaul erat dengan Allah, Musa, saudaraku, orang-orang tertentu saja. Tetapi di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa firman itu telah menjadi daging, menjadi manusia, saudaraku, berada di tengah-tengah kita. Yesus adalah firman yang hidup yang menjadi manusia, saudaraku. Dia beserta dengan murid-muridnya. Ini luar biasa sekali. Tetapi saudaraku, penyertaan Yesus itu sampai dia naik ke surga. Tetapi setelah itu kemana Yesus? Padahal dia berkata, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ini rahasianya, saudaraku, bahwa Immanuel, Allah menyertai kita. Itu tidak berhenti sampai Yesus menjadi manusia.
Setelah Yesus menjadi manusia, saudaraku, dia mati di kayu salib, saudaraku, bangkit, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu dia berkata, aku akan kasih penolong yang lain, yang akan menyertai engkau selama-lamanya. Yaitu Roh Kudus yang tinggal tadi di dalam kita. Dia akan tinggal menetap tanpa karya Kristus di kayu salib. Itu tidak mungkin terjadi. Manusia telah berusaha untuk hidup benar, tetapi saudara melihat perjanjian lama. Tidak ada satu manusia pun yang sempurna, saudaraku. Daud yang kita kagumi dengan mazmurnya sekalipun, dia jatuh dalam dosa. Abraham yang kita kagumi sebagai bapak orang percaya pun kita lihat dia ambil shortcut. Dia ambil Hagar sebagai istrinya, saudaraku. Tetapi hanya Kristus Yesus Tuhan, manusia yang sejati dan sempurna, yang dikorbankan di kayu salib. Immanuel, Allah menyertai kita, saudaraku. Itu penyertaan yang hebat sekali yang hanya bisa terjadi oleh karya Kristus di kayu salib. Senang ada Yesus, mereka bersama-sama. Tetapi kalau Yesus ada di Yerusalem, dia tidak ada di lengkong besar, saudara. Ya, kalau Yesus ada di Nazaret, dia tidak ada di Pasir Koja, saudara. Tidak ada di Kopo. Bagaimana dia menyertai kita? Oleh Roh-Nya yang kudus. Ketika kita lahir baru, maka Roh-Nya tinggal menetap di dalam kita. Wow. Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang seperti apa yang menyertai kita. Dalam Yesaya 9 tadi dikatakan, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Allah yang berdaulat, Allah yang memerintah, Allah yang berkuasa, itulah yang menyertai saudara. Tidak ada peristiwa di muka bumi ini terjadi tanpa seizin Tuhan. Saya percaya COVID-19 ini juga seizin Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa menyombongkan diri, saudaraku. Dulu dibilang, wah tidak ada bisnis yang tidak tergoyahkan. Ya, misalnya pariwisata, hancur, saudaraku. Bisnis pendidikan itu tidak bisa digoyahkan, tergoyahkan, saudaraku. Nggak ada yang datang, saudaraku. Lihat, saudaraku. Siapa yang menyertai kita? Itu yang menyertai Daniel ketika dia ada di kandang singa. Itu yang menyertai Sadrah, Mesah, Abednego ketika dia dimasukkan ke dalam dapur api. Itu yang menyertai Daud ketika dia mengalahkan Goliat. Allah yang perkasa itulah yang menyertai saudara dan saya. Amin. Kita memasuki masa paling sulit. Saya memasuki masa yang paling sulit sepanjang hidup kita. Tetapi jika Allah menyertai kita, tidak ada masalah. Yang jadi masalah, keadaan baik-baik tapi saudara tidak disertai dengan Allah. Itu yang jadi masalah, saudara. Keadaan boleh buruk tetapi ketika Allah menyertai kita seperti murid-murid ketika mereka di perahu badai datang. Tuhan Yesus ada di pojok tidur, saudara. Mereka ketakutan, Tuhan kita akan mati. Lalu Tuhan Yesus bangkit, loh kenapa takut? Aku kan bersama dengan kamu. Lalu Tuhan menengking badai itu dan badai itu berhenti. Kalau kita mengerti kebenaran ini, sudah akan merasa tenang. Kenapa? Karena yang menyertai kita adalah Allah yang perkasa. Amin. Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, penasehat ajaib. Tidak ada nasihat yang lebih hebat daripada nasihat yang dari Roh Kudus. Makanya dia disebut Parakletos, saudaraku. Penasehat, penolong. Ya, helper, standby yang selalu berdiri di samping saudara. Tapi kalau saudara nggak minta tolong, ya dia nggak tolongin, saudara. Kalau saudara nggak minta nasihat, ya dia nggak akan. Roh Kudus itu lembut. Tetapi kalau saudara minta pertolongan, minta nasihat, dia akan kasih nasihat. Bisnis apa yang bagus buat tahun depan? Tanyalah sama Roh Kudus. Ya, saudara mau ngambil keputusan untuk pindah tempat, mungkin untuk bekerja, tanya dulu sama Tuhan. Dialah penasehat yang ajaib yang tahu apa yang terjadi ke depan. Amin. Saudara, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Siapa yang tahu bakal seperti ini, saudaraku? Tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang bakal terjadi ke depan. Itulah sebabnya kita harus, saudaraku, mengizinkan Roh Kudus bukan hanya memenuhi kita, tetapi memimpin hidup kita. Ya, guided, led by the Spirit. Sehingga saudaraku kita bisa melewati tahun yang sulit ini, keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang.
Dialah penasehat ajaib yang akan memberikan nasihat hebat bagi saudara dan saya. Allah yang perkasa tadi saya bilang. Bapa yang kekal. Dia yang perkasa, yang hebat, yang dahsyat itu. Tetapi dia juga Bapa kita. Satu hubungan yang intim, Bapa. Oh, kasih Bapa itu luar biasa. Saudara kalau membaca cerita di kitab Lukas, anak yang hilang, saudaraku ya. Dia meninggalkan Bapa, dia foya-foya, dia merusak hidupnya sendiri. Lihat ketika saudara berada di rumah Bapa, hidup saudara aman-aman aja, saudaraku. Tetapi ketika saudara melangkah keluar dari kasih Bapa, dan something happen to you. Hancur semua, sampai mau makan makanan babi pun gak dikasih. Ada banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Kalau saudara dalam posisi ini, kau sedang meninggalkan Tuhan atau berniat untuk itu, bertobat kembali. Hati Bapa itu luar biasa. Kisah anak yang hilang itu memperlihatkan bagaimana Bapa itu hatinya seperti apa. Ya, anaknya yang bau babi itu, saudaraku ya. Dia habis kerja di kandang babi dengan baju yang kotor. Ketika dia pulang, bapaknya lari memeluk dia. Oh, Tuhan menanti saudara untuk bertobat. Biarlah Natal ini kembali. Ayo. Jangan marah sama Tuhan, jangan kecewa sama Tuhan, saudaraku. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan tinggalkan rumah Bapa. Ya, Natal ini kita kembali rekonsiliasi kembali, saudaraku, kembali. Ya, mungkin usaha saudara sedang terpuruk saat ini. Ekonomi saudara sedang babak belur. Lari kepada Tuhan, itu jalan yang terbaik. Bapa tidak pernah berniat untuk menyakiti hati anak-anaknya. Tidak, saya seorang Bapa. Saya tahu bagaimana perasaan seorang Bapa. Saya selalu menginginkan yang terbaik buat anak saya. Dan Bapa pun sama. Amin. Amin. Yang menyertai kita itu Bapa yang kekal. Kekekalan itu ada di tangan Dia. Ya, Raja Damai. Ya, 8 bulan saya sudah ditinggalkan istri saya. 30 tahun kami menjalani pernikahan. Saya begitu berbahagia. Saya bisa mencapai titik ini karena saya punya istri yang hebat. Ketika dia dipanggil Tuhan, saudara, wow buat saya. Rasanya ini kepala mau meledak, saudara. Hanya 5 hari saja sudah masuk rumah sakit langsung lewat. Saudara. Apa itu musibah? Tidak. Memang sudah jam hidupnya sampai itu saja. Saya bilang gak gampang, betul. Saudaraku 1 minggu pertama ini kepala mau meledak rasanya. Ini kesesakan itu, saudara, arti kesesakan itu. Ya, itu betul-betul saudaraku mau nangis sudah gak bisa, habis air mata saudara. Kalau masih bisa nangis itu masih bagus. Gak bisa nangis lagi, sesak. Apa yang saya lakukan? Saya hanya berucap syukur Tuhan kau baik. Saya hanya berbahasa roh karena saya tahu saya nggak bisa lagi kata-kata diucapkan. Saya berbahasa roh, saya bilang Roh Kudus Engkaulah penghibur, Engkaulah damai sejahteraku. Beban itu lenyap. Tanggal 3, tanggal 4 istri saya dipanggil Tuhan. Tanggal 7 saya harus khotbah. Tapi saya bisa berkhotbah terus. Tanggal 7, tanggal sekian online. Dialah sumber damai sejahtera kita. Kalau saudara mengerti, ya Tuhan yang megang kekekalan, hidup ini sementara kok. Besok lusa kita ini antri, besok lusa ada yang pulang juga saudaraku ya. Kita nggak tahu kapan. Tapi yang penting kekekalan itu ada di tangan Dia, saudara. Kita tahu percis kemana kita akan pergi. Kalau kita mengerti ini, saudaraku, kita akan tetap bersyukur. Dan Tuhan, amin, terima kasih kau sudah beri 30 tahun terbaik sepanjang hidup saya dengan istri yang aku cintai. Saya mau mempersembahkan hidupku ini Tuhan untuk melayani Engkau sepenuh sampai garis akhir untuk saya sendiri. Saya marah sama Tuhan? Enggak, saya tidak marah. Saya nggak bisa marah, kebaikan Tuhan itu begitu limpah. 58 tahun saya jalani. Ya saya lihat kebaikan demi kebaikan, kemurahan demi kemurahan saya jalani. Nggak bisa marah, saudaraku. Saya bilang bagaimana aku bisa marah lihat kebaikan-Mu. Aku tahu Engkau berdaulat. Nah saudara, kalau kita bisa bersyukur di masa sulit. Bersyukur ketika engkau diberkati itu gampang. Tapi bersyukur ketika engkau mengalami penderitaan, itulah saudaraku persembahan syukur pujian yang terbaik di mata Tuhan. Saudara, Dialah Raja Damai. Damai itu gak bisa saudara dapat bukan dari tempat, bukan dari keadaan.
Saudara boleh pergi ke New Zealand, pergi ke Swiss, jalan-jalan pergi, damai, cari damai, saudara nggak akan ketemu. Damai itu hanya di dalam Kristus. Amin. Dialah sumber damai itu, saudara di dalam kita. Tuhan bilang damai sejahtera aku kuberikan kepadamu. Damai sejahtera Kristus. Mintalah damai itu ketika sudah kehilangan itu. Bagaimana orang bisa kehilangan damai? Satu, karena pemberontakan. Kedua, karena dosa. Karena sudah keluar dari panggilan Tuhan, sudah akan kehilangan damai. Caranya mudah, kembali seperti anak yang hilang. Bertobat, kata Tuhan. Maka damai itu akan mengalir kembali memenuhi hati saudara. Dialah Raja Damai. Bayangkan Raja Damai tinggal di dalam saudara. Kalau kau tidak merasakan damai, mungkin saudara keluar dari panggilan Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau kembali. Damai itu akan mengalir. Kembali memenuhi hati dan pikiran saudara. Saudara, damai sejahtera itu nggak bisa dibikin-bikin. Saudara boleh punya uang, saudara boleh punya kekuatan, boleh punya apapun. Damai sejahtera itu nggak bisa. Itu datang dari dalam. Seperti saudaraku saudaraku ya, kayak di anestesi begitu saudaraku. Ya sekalipun masuk di luar ini sakit sekali. Tapi ketika saudara punya damai sejahtera Tuhan, saudara masih bisa rileks, masih bisa tenang. Masih bisa berpikir positif. Itulah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Satu kali saya pelayanan di Kalimantan, saudaraku, kita udah telat ya, jadi kita lewat naik perahu masih perjalanan kurang lebih 2 jam lagi lah, saudaraku, sampai. Ini di tengah hutan rimba, saudaraku. Ya, Ko Paulus, ya Pak Buyung pernah ikut yang ngalamin, saudaraku. Ya kita jalan itulah, ketika lagi jalan begitu jam udah maghrib begitu tiba-tiba motor tempelnya mati, gitu. Karena kita naik, jadi perahu ini yang isi 14 orang mundur mulai. Mundur ya ke belakang, wah saya bilang coba kepinggirin aja, kepinggirin, saya tetap merasakan damai sejahtera. Ngapain kok? Ngucap syukur. Nah, kita ngucap syukur, kita nyanyi ngucap syukur Tuhan baik, yang sementara yang ada beberapa ngoprek mesinnya, saudaraku, nggak bisa jalan. Jadi saya bilang tenang aja, kita ini kan misi melayani Tuhan, kita rindu memberkati orang-orang Dayak di pedalaman. Saya percaya bahwa Tuhan berdaulat, Tuhan memerintah. Tenang aja. 10 menit lewat nggak ada apa-apa, 15 menit lewat nggak ada apa-apa, 30 menit lewat udah mulai gelap. Terdengar suara ketak 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 ketak, itu suara kelotok saudara ya. Jauh sekali kelotok ketak 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 ketak, datang ada kelotok lewat. Dia bilang, "Pak, ada apa?" "Wah, kami ini mogok, Pak, bisa bantu tarik." "Oh, bisa, tapi nanti saya jemput anak dulu, Pak. Biasanya jam segini tidak ada lagi kelotok lewat. Kalau udah jam 6 tuh. Tapi karena anak saya kebetulan, bukan kebetulan saya yakin Tuhan atur, anak saya ada di desa di rumah kakeknya, saya mau jemput Pak, sebenarnya saya nggak pernah." Jadi dia karena mau jemput anaknya, jadi ketemu kita saudara. Dia jemput anaknya nggak lama dia tarik kita 1,5 jam. Kita mau gantiin minyaknya, dia bilang nggak usah. Itulah saudara. Ya Tuhan tuh selalu tadi, provided, saudaraku. Dia menyediakan. Amin. Dia menyediakan, saudaraku, dengan cara yang ajaib. Ya tadi pagi saya cerita juga kami di Papua, saudaraku. KKR di lapangan sepak bola di Timika, saudaraku. Kuala Kencana. Ya kayak saya nginep di perumahan Freeport di Kuala Kencana karena kepala perumahannya itu teman saya. Jadi kita nginep di situ. Lalu kita mau pergi ke lapangan, saudaraku, tiba-tiba di stop sama security. Nggak boleh keluar Pak. Kenapa? Saya bilang, kita ada kerusuhan di depan antara suku asli dengan pendatang. Bacok-bacokan, panah-panahan. Ya kalau Bapak lewat kami tidak bertanggung jawab. Waduh, saya bilang kita mau KKR. Ya mau nggak mau harus lewat. Boleh, tapi tidak boleh pakai mobil Freeport. Mobil harus dikandangkan. Ya sudah, kembalikan mobil, tapi sepanjang jalan saya menyembah Tuhan, mau muji Tuhan. Saya bilang, Tuhan kau udah kirim kami jauh-jauh ke Papua, KKR, alat musik udah dipasang, segala macam udah dipasang, masa kita nggak pelayanan. Jadi masukkan kembali, kita balik lagi pakai mobil jemaat, berangkat. Ya, security-nya bilang sekali lagi, Pak kami nggak tanggung jawab Pak. Nggak apa-apa Pak, saya bilang ya Bapak di surga yang tanggung jawab. Jadi kami jalan, tiba-tiba hujan besar sekali, seperti dicurahkan dari langit.
besar begitu saudaraku, kita jadi jalan. Kurang lebih perjalanan itu 45 menit 1 jam lah. Untuk sampai dari perumahan Kuala Kencana ke lapangan di Timika itu saudaraku. Nah selama jalan itu hujan besar, kita lewat saudaraku, daerah kerusahan sepi. Rupanya orang Papua tahan tombak, tahan panah, tapi nggak tahan air saudaraku. Jadi karena hujan itu bubar, kita lewat loh, nggak ada apa-apa saudaraku. Yang asiknya begitu kita sampai di lapangan, hujannya berhenti. Oh, Bapak kita menguasai langit dan bumi. Yang orang-orang mulai berdatangan. Satu lapangan tuh penuh sekali. Saya bersyukur sound system dikasih pinjam sama Freeport itu. Satu mobil pakai kontainer tinggal buka aja. Blek begitu ya. Udah lengkap lah suaranya sebagus ini. Keren banget di lapangan bola. Saudaraku. Tinggal buka udah komplit semua. Ya, kita khotbah. Oh, saya lihat itu di ujung-ujung banyak PSK saudara yang... Ya PSK di depan rupanya lihat ada keramaian. Siapa tahu mungkin pulangnya ada yang mampir saudaraku. Jadi mereka nungguin, mereka nonton gitu. Tetapi ketika firman diberitakan, lalu orang-orang lumpuh mulai jalan, nari-nari saudaraku. Orang buta itu panggung sampai penuh dengan orang sakit yang disembuhkan. Mereka lari ke depan. Dia bilang, Pak kami mau terima Yesus. Kami mau terima Yesus. Wow, saya bilang itu lawatan Tuhan dahsyat banget. Ya keadaan boleh seakan kacau balau, tetapi ketika Tuhan menyertai saudara dan saya dan tangannya bekerja, Tuhan bisa membalikan keadaan yang rusak itu menjadi luar biasa. Amin. Immanuel, percaya itu saudara. Tidak ada yang lebih penting daripada itu. Allah menyertai Daud sehingga kemanapun dia pergi berperang, dia menang. Saudara pebisnis, kemanapun kau pergi berbisnis, engkau berhasil. Kenapa? Karena Allah menyertai engkau. Tuhan akan kasih hikmat kepadamu untuk melihat peluang-peluang bisnis yang baru. Indonesia ini akan jadi hebat, saudaraku. Akan muncul pebisnis kelas internasional, pengkhotbah, penginjil kelas internasional yang muncul dari Indonesia. Indonesia akan jadi berkat. Banyak orang, wah Indonesia akan hancur. Tidak. Covid ini akhir zaman belum. Ya, saudaraku belum. Bait Allah aja belum dibangun kok. Jelas kan firmannya kan kalau nanti pembinasa keji berdiri di bait Allah. Nah itu artinya kalau belum bait Allahnya belum ada, gimana mau akhir zaman? Belum, masih lama. Ya makanya teaching itu perlu. Ya. Tidak. Covid ini akan berakhir dan Indonesia salah satu yang akan pulih pertama. Itu sudah dinubuatkan oleh hamba-hamba Tuhan. Ya kita harus tetap bergairah. Apalagi Allah menyertai kita jangan jadi sumber pikiran negatif, jadi parno saudaraku. Anak Tuhan ngomongnya negatif terus saudaraku. Ini orang yang perlu sekarang berita positif. Kita bersyukur presiden kita dilingkupi oleh orang-orang yang cinta Tuhan. Dia dikasih hikmat saudaraku. Coba Indonesia di lockdown, hancur semua saudaraku. Kelaparan, kerusuhan di mana-mana. Ya keputusan untuk tidak melockdown itu juga luar biasa. Ada tangan yang tidak terlihat yang sedang bekerja di Indonesia ini sudah. Wah saya udah gak tahan untuk segera pergi. Makanya buru-buru pengen divaksin. Kalau besok ada vaksin saya mau. Kenapa? Saya mau keliling Indonesia. Kita mau misi. Ya sekarang kan udah gak ada yang nungguin lagi di rumah. Sudah ya. Saya bisa pergi misi seminggu, 2 minggu, sebulan. Gak ada yang nungguin saya. Ya istri saya nungguinnya di surga. Ya jadi saya mau pergi betul. Kamboja udah nunggu, kok kapan? Ya begitu habis vaksin, Kamboja buka penerbangan saya berangkat. Saya mau keliling saudaraku, beritakan Injil sampai Tuhan panggil saya. Tidak ada yang lebih indah lagi selain Allah menyertai saudara. Pastikan hari ini ketika saudara pulang, Immanuel itu beserta dengan saudara. Amin. Kalau ada dosa minta ampun, bertobat. Oh Bapa yang penuh kasih itu saudaraku. Selama pintu itu terbuka, ayo segera, jangan keraskan hati saudara. Jangan marah, jangan kecewa. Ya, ada jalan Tuhan yang sempurna, ada yang ekonominya mungkin lagi terpuruk, pakai 1 orang selesai masalah saudara. Ya saya ngalamin saudaraku, saya ada bisnis kan saudaraku. Ya kami pakai juga uangnya untuk misi. Saya bisnis di dunia tekstil saudaraku. Saudara tahu ya, pabrik tekstil turun sampai 60%, tinggal 40%, 30% saudara, bisnis kami. Saya bilang, wah ini buat bayar aja, buat bayar pegawai aja bisa nggak cukup. Saya
Saya cuma bilang, Tuhan, Bapa, perusahaan ini sudah kami kuduskan buat Engkau. Engkau sumber damai sejahtera. Engkaulah Allah yang berkuasa, Engkau bisa gampang berdoa, bersyukur, memuji Tuhan. Saudaraku, Tuhan cuma pakai satu orang aja. Ada satu pabrik, dapat orderan pakaian sepeda. Kan orang sesepedahan semua sekarang, saudara. Ya, sampai katanya ke Bandung tuh tiap bulan masuk satu kontainer sepeda baru, sudah. Ya, itu kan baju sepeda itu, saudara. Baju sepeda itu ya, obat kimianya tuh banyak. Antibakteri, supaya kan berjam-jam gak asem, saudara ya. Anti UV protection, jadi kalau kena sinar matahari gak beluak begitu, saudara. Jadi banyak sekali obat-obat kimianya. Dan mereka, pabrik ini bilang, Pak Simon, saya mau pakai tolong cariin. Kita cari dapat dari Belanda, air freight, saudara. Jadi gak dikirim lewat laut, air freight dia berani bayar cash. Hanya pakai satu orang, 60% minus itu ketutup, saudara. Sampai hari ini. Jadi dari Juli sampai Desember saya udah punya kontraknya. Itulah Tuhan, satu orang selesai. Jadi ayo percayalah kepada Tuhan, kejar dia, jangan kejar apapun, kejar dia. Pastikan Immanuel, Allah beserta dengan saudara. Kau akan jadi pemenang di tahun depan, akan muncul pengusaha-pengusaha baru ini, saudaraku ya. Di Isa Al-Masih ini muncul orang-orang hebat, saudaraku, hamba-hamba Tuhan yang diurapi. Kenapa? Karena dia mengerti bahwa Allah menyertai dia. Haleluya, Tuhan memberkati saudara. Selamat Natal, tahun baru. Sampai jumpa di tahun tuaian besar, tahun kelimpahan, tahun 2021. Tuhan memberkati, kasih kemuliaan buat Tuhan. Bapa di surga, kami menaikkan syukur karena firman Tuhan boleh sampai ke dalam kami, hidup kami. Mengingatkan siapakah Engkau? Allah yang besar yang sudah meninggalkan surga, turun ke dalam dunia menjumpai kami orang yang berdosa. Engkau Allah yang beserta dengan kami, Engkau Allah Immanuel, yang memberikan pengharapan dan kekuatan di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman. Terima kasih Tuhan, janji-Mu adalah janji yang ya dan amin. Kami pegang janji-Mu karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Engkau selalu menepatinya sesuai dengan waktu-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Dan itu pasti mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pendeta Simon Irianto yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Engkau memberkati di dalam pekerjaannya, di dalam pelayanannya, bersama dengan keluarga Tuhan. Engkau tolong supaya sungguh-sungguh perlindungan dan penyertaan Tuhan, sukacita dan damai sejahtera Tuhan, kesehatan dan kekuatan yang dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menuntun kami berjalan memasuki pekan yang baru. Di dalam pekerjaan, usaha, perdagangan, bisnis, di dalam studi maupun kegiatan rumah tangga, serta pelayanan Tuhan, Engkau memberkati. Berkati berlimpah-limpah Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya berkat-Mu mengalir seperti sungai yang tidak pernah kering, yang membuat mereka senantiasa kagum dan semakin kagum akan Engkau. Kami berdoa untuk ibadah Natal tanggal 25, juga ibadah tutup tahun tanggal 31 Desember, dan ibadah awal tahun tanggal 1 Januari 2021. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekalipun waktunya berbeda dibandingkan tahun-tahun yang lalu, sekalipun tempat yang ada terbatas Tuhan, tetapi kami tidak mau membatasi kuasa Tuhan. Kami tidak mau membatasi sukacita yang dari Tuhan. Kami akan menikmati sukacita itu dan kami akan bagikan sukacita itu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, biarlah Tuhan Engkau menuntun kami berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan. Berikan kami damai, sejahtera dan sukacita serta kekuatan dan kesehatan untuk kami boleh melihat campur tangan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih, terpujilah Engkau. Mari jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, dan pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai langkah hidupmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro,
Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.